방송은 자티왕의 지역 사람들의 이야기입니다. Ya, selamat siang menjelang sore. Bertemu dalam acara JBM Jatiwangi Broadcasting Now yang dipancarsiarkan di Jebor Hall Jatiwangi Art Factory di Desa Jatisura. Project seniman dari Korea, Guan, yang bekerja sama dengan warga lokal di Jatiwangi akan mengisi siaran radio live, dan teman-teman juga yang di luar bisa mengaksesnya dalam live streaming. Itu ada di channel YouTube Jatiwangi Art Factory dan di channel Facebooknya ICCB sama Instagramnya ICCB. Boleh teman-teman untuk bisa mengaksesnya, melihat atau mendengar siaran kita yang ada di Jebor Hall JBM Jatiwangi Broadcasting Now. Jatiwangi Broadcasting Now. JBM. Oke, JBM. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita, request lagu tentang Jatiwangi, ada angin Jatiwangi untuk mengisi ruang siar atau ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Oke, ada angin cinta Jatiwangi buat pendengar JBM dimanapun Anda berada. Angin membawa kesejukan dan tak terduga adanya, seperti cinta padamu, cinta padamu Jatiwangi. Terasa dekat, semakin dekat, angin di mana-mana, selalu mengajak kita bermain untuk saling bertemu. Angin membawa kesejukan dan tak terduga adanya, seperti cinta padamu, cinta padamu Jatiwangi. Terasa dekat, semakin dekat, angin di mana-mana, selalu mengajak kita bermain untuk saling bertemu. Cinta
cinta. Angin pagi, angin siang, angin sore, angin malam membawa kabar darimu, membawa kabar baru darimu, membawa kabar baru darimu, Oke, satu buah lagu miliknya dari Pacamakono ini featuring sama Pandu Angin Jatiwangi buat sahabat GPM dimanapun anda berada. Jatiwangi Broadcasting Now. Oke, untuk selanjutnya kita akan kedatangan salah satu orang yang cukup lama juga tinggal di Jatiwangi. Mungkin dari lahir tinggal di Jatiwangi, yaitu Pak Ginggi Syarif Hashim. Nah, buat Pak Ginggi di mau segera masuk ruang siar. Baik. Selamat datang Pak Ginggi, selamat datang di GBM Jatiwangi Broadcasting Now. Ada beberapa pertanyaan Pak Ginggi yang ingin kita coba tanyakan. Pak Ginggi, udah siap Pak? Udah siap. Baik, Pak Ginggi kita minta ceritakan dong tentang Jatiwangi, mulai dari letak geografis dan karakteristik wilayahnya sebagai kota terakota di Indonesia. Terima kasih. Jatiwangi adalah sebuah kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Majalengka, di mana dari tahun 1905 orang Jatiwangi mulai belajar membuat genteng, mengolah tanah menjadi produk-produk material arsitektural. Saya kira diawali dari untuk mencukupi kebutuhan membangun kotanya. Konon katanya waktu itu ada Bapak Haji Umar Ma'ruf yang ingin membuat musola dan membangun atapnya dengan genteng yang dibuat khusus, dipelajari dan sebagainya untuk mencukupi kebutuhan kotanya, membangun infrastrukturnya. Dan saya kira sekarang juga kita ketika menuntut untuk meminta dijadikan lagi kota terakota, itu artinya bahwa kita sedang meminta mengambil peran ketika kota ini Jatiwangi khususnya akan berubah sebagai daerah yang dipersiapkan untuk daerah yang cukup cepat tumbuh. Dan saya kira kita menuntut untuk dijadikan menjadi kota terakota karena kita juga ingin mengambil peran, ambil bagian untuk memenuhi kebutuhan kotanya. Apakah sebagai identitas itu Pak? Ya tentunya kalau buat kita kemudian bahwa Jatiwangi dengan gentengnya, dengan terakotanya itu bukan cuma sekedar komoditas, tetapi juga sudah menjadi bagian daripada identitasnya. Berbangga sebenarnya sebagai orang Jatiwangi mulai dari 1905 sudah mulai mengolah tanah dan dimulai oleh Bapak Haji Umar Ma'ruf untuk membangun musolanya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih Pak, sudah berapa lamakah paling tinggal di Jatiwangi dan apa sebenarnya hal yang paling disukai di Jatiwangi? Dari lahir saya kira saya tinggal di Jatiwangi, terus besar dan sebagainya, mungkin nanti juga meninggal menitip mati di tempat ini. Saya kira Jatiwangi itu tempatnya cukup panas,
sehingga kemudian membuat karakter orangnya cukup cukup tegas dan lugas, cukup cepat, dinamis, bergerak, juga saya kira Jatiwangi punya gairah tersendiri. Oke, ada bermacam-macam karakter tentunya orang-orang Jatiwangi ya Pak ya. Selain lugas, cepat, ngotot juga sekarang sudah mulai memperlihatkan otot-ototnya nih. Untuk pertanyaan selanjutnya apa pekerjaan sebelumnya Pak Ginggi? Nyatanya sulit untuk bekerja di ranah kebudayaan dan seni karena sulit untuk mencari keuntungan, apalagi untuk mencapai hidup ideal. Bagaimana pendapat Pak Ginggi sebenarnya? Ya, saya kira dulu saya juga pengusaha, juga membuat genteng, membuat ubin. Saya juga pernah bikin ubin untuk dikirim ke Korea tahun 2004, membuat ubin tradisional. Seperti halnya orang Jatiwangi, kita juga bikin genteng, bikin bata dan sebagainya. Cuman kesini karena ada JAB, terus kita mengolah tanah liat menjadi kemungkinan lain. Bukan hanya sekedar membuat genteng, tetapi banyak hal, terutama tanah liat sebagai gaya hidup. Oke. Baik, masih di JBM Jatiwangi Broadcasting Now. Ya cukup menarik sebenarnya di Jatiwangi, karena sebenarnya sekarang orang Jatiwangi sudah bisa menemukan bentuk-bentuk lain dari tanah liat sebenarnya. Untuk selanjutnya Pak, apa hal yang paling penting dalam hidup Anda? Apa sebenarnya Pak yang paling penting? Yang paling penting bagi hidup saya adalah keluarga saya. Keluarga, oke. Yang paling penting keluarga. Seperti seperti orang tua saya katakan bahwa jika kamu melakukan sesuatu, lakukan untuk dirimu, untuk anak istrimu. Tetapi celakanya bahwa anak istrimu tidak bisa hidup sendirian tanpa lingkungan yang baik dan sebagainya. Makanya Berarti harus seimbang juga sebenarnya kan Pak? Ya, makanya lakukan buat dirimu dan keluargamu, karena tentunya nanti kamu akan mengurus yang lain-lainnya dan itu membutuhkan napas yang cukup panjang. Tetapi kalau motivasinya buat orang lain, biasanya cepat capek. Oke. Baik, terima kasih Pak Ginggi. Itu sebenarnya kata-kata buat buat kita nih bahwa ya sebenarnya keluarga itu adalah nomor satu sebenarnya. Oke, masih JBM. Oke, JBM. Baik. Nah, ini baru nih ngomong berkesenian nih. Apa sebenarnya arti seni bagi Pak Ginggi? Seni adalah tentara. Seni adalah tentara, seni adalah perjuangan. Seni adalah seni tentara. Saya kira seni adalah alat untuk membicarakan hal-hal lain yang lebih besar di luar keseniannya sendiri. Kalau buat saya itu. Oke. Bisa jadi pintu juga Pak? Pintu kemana? Ya, pintu kemana aja sebenarnya? Iya, siap itu. Oke. Pintu Doraemon. Sepakat. Baik. Nah, untuk selanjutnya mari membicarakan tentang JAB. Bagaimana JAB berjalan di Jatiwangi dan di Indonesia tentunya Pak. Saya kira JAB berjalan karena keluarga. Kami sebenarnya kayak mafia. Oke. Jadi isinya JAB itu keluarga. Bagaimana sebuah keluarga saling mendukung satu sama lain, punya integritas satu sama lain. Ya mafia lah. Oke. Berarti JAB dibangun dengan rasa penuh dengan kekeluargaan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dua pertanyaan lagi Pak sebenarnya. Hal apa yang paling susah dalam menjalankan JAB? Hal yang paling susah. Yang paling susah menjalankan JAB adalah dimengerti orang lain tentunya. Dimengerti orang lain. Karena biasanya memang JAB itu adalah sekumpulan teman-teman yang visinya, daya lihatnya,
kekhawatirannya, kegelisahannya agak melompat saya kira dari kebanyakan lingkungan yang ada di sekitar sini, sehingga saya kira hal yang paling sulit adalah dimengerti. Saya kira hal yang paling sulitnya adalah dimengerti. Pertanyaan terakhir Pak, ini tentang apa yang terjadi sekarang di JAV dan Jatiwangi Art Factory juga sekarang menjadi tuan rumah ICCB. Nah, kita mau minta untuk menceritakan tentang ICCB tahun ini di Jatiwangi. Berapa banyak sebenarnya seniman dan negara yang terlibat di tahun 2019 ini? Negaranya ada berapa ya? 11. Ada 11. Ada 11 negara. Senimannya banyak dari setiap negara. Dari 11 negara itu ada beberapa partisipannya. Saya kira ICCB itu buat kita adalah sebuah pemicu, trigger gitu bagi persiapan kita untuk berubah menjadi kota terakota. Ada beberapa banyak ahli yang kita undang untuk datang mentransformasi keahliannya, mentransformasi teknologi dan sebagainya, bahkan mentransformasi seleranya, sehingga kemudian kita sebagai masyarakat di sini juga bisa mendapatkan banyak hal, mudah-mudahan bisa terinspirasi dengan banyak hal. Berbagi ilmu intinya Pak. Oke, baik, terima kasih buat pagi yang sudah hadir di Jatiwangi Broadcasting Now. Oke, baik, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Jatiwangi Broadcast Now. Ini adalah salah satu proyeknya seniman dari Korea, ada Guang, berkolaborasi bersama teman-teman di Jatiwangi, bahkan di luar Jatiwangi. Dan tak terduga adanya. Baik, bagi teman-teman juga yang mau mengakses langsung ini juga live streaming di Facebooknya ICCB 5. Terus teman-teman juga bisa melihat di live YouTube-nya di akun Jatiwangi Art Factory, bisa diakses langsung untuk live-nya. Barangkali teman-teman atau sahabat-sahabat GBM yang dimanapun Anda berada tidak bisa langsung datang ke Jebor Hall, jadi bisa mengakses langsung di YouTube-nya live streaming Jatiwangi Art Factory dan di Facebook-nya ICCB 5. Dan bagi teman-teman yang dekat dan yang mendengar siaran ini, boleh merapat lagi di Jebor Hall Jatiwangi Art Factory. Banyak sekali teman-teman yang akan bercerita, tentunya yang akan duduk di kursi GBM Jatiwangi Broadcasting Now. Akan tetapi ada sebuah lagu dulu buat teman-teman, buat sahabat-sahabat GBM yang berada di manapun. Ada sebuah lagu Have a Song buat sahabat-sahabat GBM Jatiwangi Broadcasting Now dimanapun Anda berada. 2, 3. Mengisi ruang siar di GBR Jatiwangi Broadcasting Now, live di Jebor Hall Jatiwangi Art Factory. Tentunya ada beberapa teman-teman yang akan bercerita lagi di kursinya GBM, di ruang siarnya GBM di Jebor Hall. Tadi untuk yang pertama, terima kasih buat Pak Gigi yang sudah mengisi waktunya di GBM untuk bercerita, untuk saling mengingatkan tentunya.
akan kedatangan lagi salah satu teman, sahabat GBM yang ingin bercerita, juga berbagi cerita di ruang siar GBM Jatiwangi Broadcasting Now. Ada Bunda Ani dari Pabrik Genteng Mulia Abadi. Oke, silakan Bunda Ani, silakan masuk. Oke. Oke Bunda Ani, selamat siang Bunda Ani. Siang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Kang Beben apa kabar? Alhamdulillah sehat Bunda Ani. Bunda Ani, kita lagi berada di ruang siarnya GBM Jatiwangi Broadcasting Now. Ya tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Ani dan mari kita sharing-sharing aja. Bunda, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Bunda dan keluarga memulai usaha genteng dan ceritakan tentang latar belakangnya. Silakan Bunda bisa bercerita. Sore semuanya. Sore. Sebenarnya usaha genteng itu dimulai dari ayah saya. Tahun 89. Tahun 89. Latar belakangnya mungkin karena dulu ayah saya itu mandor dari pabrik genteng Padil. Dulu terkenal di sini. Saking cintanya dengan ini dan bisnisnya timbul, jadi ya sudahlah akhirnya beliau mendirikan pabrik genteng. Memutuskan untuk berusaha di pabrik genteng. Ya. Oke. Dari tahun 89. Wah, saya baru 1 tahun. Saya sudah 9 tahun. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih pabrik genteng? Ya itu tadi dia sebetulnya awalnya beliau itu toko bangunan ya. Oke. Cuman ya selain diversifikasi usaha, terus pada saat itu pabrik genteng itu booming gitu loh. Untuk dari sisi ekonomi mungkin mencari usaha yang lebih baik mungkin. Cuman ya itulah cintanya beliau dengan segala karakteristik beliau. Saya kalau ngomongin pabrik genteng saya sudah karena beliau sudah wafat, jadi setiap orang pabrik nanya pabrik genteng, saya pasti teringatnya beliau karena memang ini adalah harta karun dari beliau, harta warisan yang paling sangat berharga dari beliau. Harta karun yang sangat berharga ya. Harta karun yang sangat berharga ya. Peninggalan yang sangat berharga tentunya. Dan gimana Bu, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya kondisi pabrik gentengnya dari dulu hingga sekarang? Bisa diceritakan deh. Kalau dulu saya sempat merasakan kejayaannya ya, dari mulai sumber daya manusianya, terus bahan bakunya juga ya. Dulu tuh seperti mudah dan tidak banyak seperti sekarang ya, birokrasi dan semuanya mudah. Jadi pada masanya tuh jaya gitu. Dan kalau sekarang dibandingkan sekarang ya stagnan, malah hampir menurun ya, saya akui menurun gitu. Banget ya? Menurun banget. Tapi masih semangat kan Bu? Wah, semangat sekali. Jangan sampai berhenti. Baik. Jika pabrik gentengnya berhenti, apa yang akan dilakukan? Sudah mempersiapkankah sebenarnya untuk itu? Saya kalau ditanya ini, jika pabrik genteng berhenti, saya speechless, saya nggak bisa jawab karena saya tidak ada satu terbersit niat di hati saya untuk menghentikan usaha di sini gitu. Oke. Ya cuman life must go on ya Kang ya. Jadi ya untuk salah satu perluasan usaha, paling saya sekarang lagi di bidang kuliner. Ya, di Majalengka. Boleh kalau yang sempat ke Majalengka boleh mampir.
Oke. Diskon Bun? Boleh lah, khusus Jaf. Ya, oke. Ayam geprek remes di sebelah Jogja Grand. Oke. Mangga diantos di sana. Teh, siapkan teh. Oke Bu, terima kasih informasinya. Oke, berarti udah mempersiapkan, tetapi sebenarnya ya sangat berat sekali kalau sampai perusahaannya itu berhenti, perusahaan gentengnya berhenti. Iya. Dan sebenarnya tidak ada niat sedikit pun. Tidak ada niat. Oke, semangat banget Bun, semangat gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada berapa lama sebenarnya Bunda tinggal di Jatiwangi dan hal apa yang paling berubah dari dulu hingga sekarang? Berapa lama ya? Semenjak lahir aja. Semenjak lahir juga. Bun, sekarang berapa sih umurnya? 18 tahun. Oke. Udah lama sekali. Udah lama. Dan apa sebenarnya yang dirasakan sama Bunda? Perubahan apa sebenarnya dari dulu sampai sekarang tentang Jatiwangi itu? Perubahan Kondisinya. yang pasti badan saya ya, yang pasti. Ada. Karena dulu saya ingat di gunungan tanah itu saya kecil lari-lari di pabrik genteng. Sekarang ternyata saya memiliki keluarga sendiri, punya anak, ya berubah banget, berubah sekali. Berubah sekali ya. Ya, berubah sekali dari kalau cuaca dari dulu tetap angin. Panas, angin. Lebu. Iya, lebu. Oke. Cuman dari segi berubah mungkin dari suasana yang dulu saya sih kondisi pabrik dari yang dulu mungkin rame dengan pegawai, sekarang makin sedikit karena kita untuk dari hal pegawai aja kita rebutan dengan pabrik-pabrik yang baru ini, pabrik-pabrik garmen lah, semacamnya gitu. Gimana Bun perasaannya datang pabrik-pabrik baru itu Bun? Gimana ya? Sebenarnya merasa nggak dirugikan sih, mungkin karena ini baik buat perekonomian baik. Cuman ya salah satunya ya dirugikan lah. Karena kenapa? Selain dari sumber daya manusianya, kita dari bahan pun sekarang semakin sulit. Oke. Terus? Sulit untuk menggali tanah pun kita harus izinnya banyak dan banyak banget seperti sekarang nggak ada di pabrik itu kita temui anak muda, tidak ada. Semuanya kalau orang bilang nenek-nenek gelung katanya. Berarti yang muda-mudanya sudah nggak mau ke pabrik ya, ke pabrik genteng ya? Iya, sudah. Oke. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir, hal apa sebenarnya yang paling diingat dari Jatiwangi? Yang pasti panas dan angin. Panas dan angin yang paling diingatnya ya. Oke, panas dan angin. Boleh minta semangatnya, tularkan semangatnya, berikan semangatnya kepada orang lain atau teman-teman yang lain yang mungkin sekarang pabrik gentengnya masih berdiri. Boleh Bunda untuk mengucapkan apa, berikan semangatnya kepada teman-teman yang lain? Untuk teman-teman generasi saya, generasi tahun berapa ya ini ya? 80 mungkin ya. Yang sekarang tetap di pabrik genteng, ayo tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, walaupun kita semakin hari semakin mengecil, tapi semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Kedepannya masih banyak lagi yang pasti bisa kita gali. Oke. Ya, terima kasih Bunda Ani sudah datang di JBM Jatiwangi Broadcasting Now. Mudah-mudahan semangatnya Bunda Ani juga tertular pada kita-kita tentunya untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi identitas di Jatiwangi. Sahabat-sahabat JBM dimanapun Anda berada, karena semangat cita-cita itu memang harus tumbuh, karena kita hidup dengan cita-cita dan harapan ke depan. Oke, baik sahabat JBM, buat
dimanapun Anda berada, Jatiwangi Broadcasting Now, satu buah lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda di GBM Jatiwangi Broadcasting Now. Mosquitoes are gone and I get a good rest. The air is dry and I'm not so sweaty all the time. I'm working all day but still I'm fine. I've been let go by the wind, but in a good way. I've been led by the wind, and it feels so good. I've been led by the wind, but in a good way. I've been led by the wind, and it feels so good. And it feels so good. And it feels so good. And it feels so Enter the Wind, oke, miliknya dari Secret, featuring Layer, mengisi ruang dengar Anda. Baik, selamat sore Ega, Jaki. Oke. Sebelum kita menyiapkan persembahan dari teman-teman street musician dari Jatiwangi Majalengka. Oke, boleh dicek dulu. Oke, baik. Ya, tentunya sebelum mempersembahkan sebuah lagu, minta diperkenalkan dulu buat teman-teman Jaki dan Ega. Hai, silakan perkenalkan dulu. Oke, nama saya Jaki Ros. Dan ini teman saya, teman sejalan Ega. Oke. Satu pertanyaan. Oke. Saya akan ini. Apa profesi selain menjadi musisi jalanan? Kalau saya sih di rumah bikin tato. Bikin tato. Iya. Oke. Terus ada lagi? Ya bantu orang tua lah gitu. Oke, siap. Untuk selanjutnya, apa alasanmu menjadi musisi jalanan dan sejak kapan? Sudah berapa lama? Saya mulai turun ke jalanan itu tahun 2004. 2004? Iya. Ya karena mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat itu saya nggak mungkin bisa. Sudah 15 tahun? Yes. Wah, cukup lama juga ya. Dari kecil lah. Temannya cuma berdua nih? Ya berdua. Oke, cuma berdua. Kenapa memilih Jatiwangi menjadi tempat berkarya? Ya karena itu kelahiran saya di Jatiwangi. Di Pinang Raja. Pinang Raja. Sebutkan saja desanya. Oke, dong. Pinang Raja. Oke. Dan mungkin ya siapa jiwa seni saya ya mungkin ada di jiwa saya dan sama saya ini. Oke, yang penting semangat ya guys. Ya. Semangat. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman dari Jaki dan Ega. Ada Jaki dan Ega di GBM Jatiwangi Broadcasting Now.
Satu pertanyaan lagi. Nanti kita minta teman-teman Jaki dan Ega untuk memberikan satu persembahan, intinya satu buah lagu buat sahabat-sahabat GBM yang berada di Jebor Hall. Oke. Satu pertanyaan, pernahkah berkolaborasi dengan Jatiwangi Art Factory dan boleh diceritakan? Pernah tahun kemarin bulan November di sini ya bersama Felipe itu dari Brazil melakukan suatu program musik Rampak Genteng. Rampak Genteng Ya. juga ikutan Rampak Genteng? Iya. Oke, cukup. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dong buat teman-teman, ada Ega dan Jaki tentunya dari Street Musician dari Jatiwangi Majalengka. Oke, bagi sahabat-sahabat GBM Jatiwangi Broadcasting Now dan bagi sahabat-sahabat yang ada di luar sana juga boleh mengakses di YouTube. Karena kita ada live streaming di channel YouTube-nya Jatiwangi Art Factory dan di Facebook-nya ICCB Indonesia Contemporary Ceramic Biennale kelima yang diadakan di Jatiwangi. Oke, satu persembahan dari Jaki dan Ega, silakan. Lagu ini ciptaan kami berdua yang berjudul Mojang Majalengka. Kadede gilek na gilek kaheman gelis nang kumawa ngajadi sejaja kakagoda kumanis eta lambeina kulucu dang dosanana ngangge setelan model ayeuna Mojang gelis Majalengka kuring moarek kadung kuring moarek salempang mika cinta ka manehna rek satia salamina ku kuring rek dilongokan ku kuring rek didagoan sugancan aya nu boga Mojang gelis Majalengka manis eta lambeina kulucu dan dosanana ngangge setelan model ayeuna Mojang gelis Majalengka. Oke, tepuk tangan buat teman-teman street musician dari Jatiwangi, Ega, Jaki. Terima kasih sudah datang di Jatiwangi Broadcasting Now. Bahagia selalu buat teman-teman, berkarya selalu buat teman-teman. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat teman-teman street musician, buat Ega dan Jaki. Saya akan mengajak teman-teman yang ada di Jebor Hall untuk berolahraga. Oke, untuk berolahraga dan nanti kita akan dipandu oleh seniman dari Korea Selatan dan salah satu peserta atau seniman yang terlibat dalam ICCB 5 yang digelar di Jatiwangi. Oke, Mr. Kwan, are you ready? Oke, buat teman-teman. Oke, silakan berdiri. Mari kita senam.
dalam 5 tahun ke belakang kemarin ada Bapak Yayat. Silakan buat Pak Yayat Genteng untuk masuk ke ruang siar Julia. 본 방송은 자티왕이 지역 사람들의 이야기입니다. 자티왕이 브로드캐스팅 now. JBM. JBM Jatiwangi Broadcasting Now. Oke, selamat datang Pak Yayat. Selamat datang. Oke, bisa diperkenalkan siapa namanya? Nama saya Yayat, ya, Yayat Kayat nama aslinya. Yayat Kayat. Terus kalau nama artisnya? Nama artis ya diambil dari Jatiwangi ya, Yayat Genteng. Oh, Yayat Genteng. Itu nama atletnya Yayat Genteng ya? Genteng. Oke, Pak Yayat ini adalah salah satu peserta lomba binaraga Jatiwangi Cup ya selama 4 tahun terus mengikuti. Asal dari desa Surawangi. Dari desa Surawangi tentunya, desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Oke, Pak Yayat. Saya akan coba menanyakan sesuatu ke Pak Yayat. Berapa kali Pak Yayat berpartisipasi di Jatiwangi Cup? Apakah akan mengikutinya lagi? Jika kamu ingin ikut lagi tahun ini, apakah kamu punya cara untuk memenangkan di tahun ini? Ikut berpartisipasi di Binaraga Jebor ya. Berarti udah 4 kali. Yang keempat ya? 4 tahun ya udah ikut terus ya? Oke, terus? Ya, kayaknya tahun ini nggak bisa ikut sih. Kenapa nggak bisa ikut? Sekarang udah fokus di di binaraga tuh, atlet gitu. Oke, berarti sudah masuk ke atletan sekarang ya? Berarti ini adalah salah satu jebolan dari binaraga Jebor yang mungkin konteksnya adalah sebagai hiburan, tetapi sekarang Pak Yayat lebih memilih untuk fokus di atlet beneran. Atlet beneran. Oke, tepuk tangan buat Pak Yayat. Oke Pak Yayat, bagaimana hasilnya tahun ini menurut harapan Anda? Hasil binaraganya. Oke, hasil binaraganya kira-kira seperti apa nih gambaran Pak Yayat walaupun sebenarnya tidak ikut serta dalam binaraga Jebor kali ini? Ya hasilnya pengennya sih ikut ya katanya. Hasilnya bisa maksimal sih, bisa memuaskan gitu. Gitu buat latihan terus di rumah gitu sampai akhir latihan beban gitu ya. Bisa maksimal, nggak kayak dulu gitu sekarang. Orang Jatiwangi lah menurut saya suatu kebanggaan gitu ya, atau acara tahunan yang ditunggu-tunggu untuk para pekerja Jebor terutama ya kaum laki-laki gitu ya, yang mempunyai otot atau mempunyai badannya kekar gitu bisa ikutan binaraga Jebor yang acara tahunan yang setahu itu tanggal 11 Agustus yang selalu diacarakan di Jatiwangi. Selalu diingatkah pada tanggal 11 Agustus itu? Selalu diingat, malah ditunggu-tunggu gitu. Ditunggu-tunggu, Ya, Pak Yayat sendiri selalu mengingat bahwa di tanggal 11 di bulan 8 atau di bulan Agustus itu selalu ditunggu-tunggu ya, karena pasti ada peristiwa Jatiwangi Cup di situ ya. Oke, satu pertanyaan lagi buat Pak Yayat. Berikan kata-kata motivasi tentunya buat teman-teman yang nanti tanggal 11 akan mengikuti perlombaan Jatiwangi Cup. Apa motivasi buat teman-teman? Motivasi buat teman-teman yang ikutan binaraga Jebor ya, motivasinya sekarang ya harus banyak latihan gitu, latihan nge-push atau latihan beban yang bisa lihatkan ke penonton bahwa binaraga Jebor yang berotot yang seperti binaraga aslinya gitu bisa ditonjolkan ke penonton semua gitu. Cukup? Oke, tepuk tangan buat Pak Yayat. Oke, terakhir dari Pak Yayat, kita minta bajunya dibuka untuk memperlihatkan ototnya. Silakan buat Pak Yayat. Silakan buat Pak Yayat untuk pose, lihat ke sana. Benar semua ya.
Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Yayat. Ini adalah salah satu jebolan dari Jatiwangi Cup yang sekarang berkonsentrasi di keatletan beneran. Oke, dia sekolah binaraga sekarang. Oke, tepuk tangan buat Pak Yayat. Oke, sip. Oke, cukup Pak Yayat, terima kasih. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat Pak Yayat. Mudah-mudahan cita-citanya menjadi atlet binaraga beneran tercapai. Amin. Nuhun Pak Yayat. 본방송은 자티왕이 지역 사람들의 이야기입니다. 자티왕이 브로드캐스팅 Jatiwangi Broadcasting Now masih disiarkan di Jebor Hall Jatiwangi Art Factory di Jatisura tentunya. Nin adalah seorang ibu yang selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk makan. Untuk makan pasti. Nin, buat Nin silakan Nin. Beben mau tanya-tanya nih, kita mau tanya-tanya nih. Ada beberapa pertanyaan nih. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, berapa lama sih Nin sudah tinggal di Jatiwangi nih? Yang tinggal di Jatiwangi ya dari kecil. Dari kecil nih, tahun berapa nih? Pindah dari Bandung itu tahun 57. Selesai rumah ini, saya pindah SD kelas 6 di sini. Terus SMP-nya saya di Cirebon sampai SMA. Bukan SMP sih SKKP dengan SKKH dulu mah. 4 tahun. Terus ya udah keluar ya udah nikah. Terus menetap terus di Jatiwangi ini? Iya, terus di sini. Udah lama banget ini ya? Lama ya. Oke, apa yang terasa nih? Apa yang terasa berubah di Jatiwangi nih? Ya dari dulu kan cuma bergaul dengan petani aja gitu. Sekarang alhamdulillah banyak ya anak-anak udah kuliah gitu ya datang pada kesini. Jadi udah dari dulunya banyak aja tempat berkumpul ini. Ya, tempat berkumpul di sini. Terus setelah suami saya meninggal, saya ngomong ke Arif, ini mau diapain? Saya udah nggak mau apa-apa lagi gitu. Ya udah katanya buat anak-anak seniman aja boleh nggak? Ya udah boleh, daripada tanah ini nganggur, mendingan dimanfaatkan lah gitu. Oke deh. Apa namanya? Ya tentunya terima kasih banyak buat Nin yang sudah udah mempercayakan tempatnya untuk tempat berkumpul bagi teman-teman di sini di JAV. Dan satu lagi nih, berapa lama nih sudah berhubungan dengan para seniman di JAV? Dari tahun berapa ya? Pokoknya udah 14 tahun gitu, 15 tahun ya. 2005 ya nih? Iya, udah lama juga. Cuma lupa berapa tahunnya. Oke, berarti kalau melihat dari JAV 2005 berdiri, sekarang 2019, sekarang kan sudah 14 tahun JAV berdiri. Udah lama juga sebenarnya. Satu lagi, apakah ada orang-orang yang paling ingat dari para seniman itu? Jika ada, siapa itu dan kenapa dia diingat sama Nin? Siapa Nin? Yang paling diingat nih? Yang dari mana? Dari luar negeri apa? Bebas nih. Yang dari luar negeri itu si Alfred. Alfred, oke Alfred. Dia suka bercanda. Alfred, kenapa nih bisa diingat Alfred nih? Dia suka bercanda. Oh, suka bercanda. Deket gitu lah. Terus apa? Sandra. Siapa nih? Sandra. Sandra. Ana. Ana. Yang dari mana? Kalau yang dari Indonesia siapa nih? Dari Indonesia itu siapa ya? Wah, nggak kenal yang Indonesia nih. Aduh. Ya, siapa ya banyak sih yang banyak. Nggak tahu ya. Lupa namanya. Lupa namanya tapi ingat. Tapi
ingat orangnya. kalau Ingat yang- orangnya. Oke. Baik, Nin, bagaimana perasaan Nin ketika orang-orang datang ke rumah Nin? Ya sangat senang sekali. Ini kan udah tua ya, terus banyak udah punya penyakit. Jadi kalau ada anak-anak itu rasanya hiburan lah gitu. Jadi terhibur gitu. Suka ngobrol, suka bercanda gitu sama anak-anak gitu. Oke. Nah, terus nih, Nin, seni rupa itu apa sih menurut Nin? Ya itulah nggak ngerti dari mulai berdiri ini mau kemana gitu ya. Terus kesininya baru cari yang kreatif, orang-orang kreatif gitu. Oke. Tadinya mah nggak ngerti sama sekali. Tapi suka nebak-nebak ya Nin? Suka nebak-nebak gitu. Terus suka nanya nggak sih Nin ke Bapak atau ke Pak Inggi apa sih sebenarnya? Enggak sih, Suka apa penasaran yang nggak sih? ditanyakan tuh nggak ngerti sih apa yang mau ditanyakan gitu. Jadi ya udah diam aja, cuma dilihat gitu dia dirasa-rasa cuma gitu aja. Dirasa-rasa gitu aja gimana Nin? Ya namanya tuh ya ininya tuh nggak banyak ini. Oh ini yang melukis, ini yang seni kok seninya kayak gini, bukan yang wah gitu, nggak ngerti sih. Oh jadi ini anak-anak kreatif ini bisa bikin apa musik ini, tadinya mah nggak ngerti sama sekali. Oke. Tapi bangga nih sama anak-anak di Ya Jambi? alhamdulillah bangga sekali anak-anak udah Oke. kelihatan. Baik-baik ini anak-anak di Jambi ya? Baik dekat-dekat ke Nin semuanya. Kalau Soleh udah enggak Nin? Ya Kalau Soleh udah enggak Nin? kenapa? Soleh, anak-anak di Jambi udah Soleh belum sini? Ya separuh udah. Parah udah. Oke Nin, pertanyaan terakhir Nin. Pertanyaan terakhir, adakah kata-kata mutiara dari Nin atau nasihat untuk kami yang muda-muda Nin? Berikan kami nasihat dari Nin buat teman-teman di JAV maupun teman-teman yang lagi mendengarkan sekarang Nin. Gak bisa nih kata-kata mutiaranya. Berikan nasihat aja nih, nasihat Paling aja. saya ya teruslah anak-anak ditingkatkan lagi kreatifnya, semangatnya, terus ditambah majulah ke depan gitu. Amin. Oke Nin, terima kasih banyak buat Nin, terima kasih banyak ya. Apa namanya? Ya, tentunya untuk lebih semangat tadi harapan Nin. Menemani sahabat-sahabat semua, sudah beberapa teman-teman yang sudah duduk di kursinya GBM, dan kita akan mencoba mengundang lagi. Ini adalah salah satu orang asli Jatiwangi. Dia pernah kerja di Korea selama 6 tahun. Ada banyak hal tentunya, pengalaman-pengalaman yang ingin dibagi, dan sekarang Guan mengajak berkolaborasi, tentunya diajak bercerita, tentunya untuk sama-sama berbagi cerita apa sebenarnya pengalamannya yang terjadi di sana, ataupun bahkan di sini juga. Ada Aini, silakan buat Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aedi. Aedi, kalau Aedi apa namanya ya? Kalau di sini kan perkenalkan nama lengkap Aedi dan tinggal di mana dan latar belakang keluarga. Bisa diperkenalkan dulu Aedi? Siap. Terima kasih Kang Beben. Ya. Ya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ini ya nama saya Edi Ruswadi. Saya asli dari Jatiwangi, tepatnya di Blok Selasa, Kampian, belakang rumah Paku Penjoy situ. Kalau untuk orang tua seperti pada umumnya ya masyarakat Jatiwangi biasanya bertani. Ya. Iya.
Baik Kak Edi, bagaimana kamu tahu tentang Korea sebelumnya? Tentang masalah Korea yang saya pahami dulu ya, ketika pas tahun 2000-an, ya karena kan dari masa lalunya dulu Indonesia sama Korea hampir sama, Kang Beben. Masalah kemerdekaannya itu cuma beda 2 hari. Kalau Korea 15 Agustus, kalau kita 17 Agustus. Cuman karena mungkin melihat dari pola disiplin dan semangat kerja orang Korea, makanya walaupun negara kecil tapi dalam waktu pendek dia mampu mengembangkan perekonomiannya. Nah dari situlah saya mulai minat bahwa saya ingin belajar ke sana dan bekerja ke sana. Ya selain memang kita belajar untuk bekerja di sana mengumpulkan uang, dan juga kita yang paling pentingnya itu belajar tentang kehidupan dan semangat disiplinnya orang Korea. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kapan terakhir berangkat ke sana dan kembali lagi ke Indonesia? Bekerja di sana sampai berapa lama? Dulu waktu itu berangkat ke Korea tahun 2005. Dulu waktu itu masih zaman PT, masih belum dipegang sama negara. Kalau sekarang kan dipegangnya sama BNP 2 TKI gitu ya. Kalau dulu zaman PJTKI namanya itu PT-nya Guna Mandiri. Dulu itu berangkat tahun 2005, pulang 2008. Setelah pulang 2008, 1 bulan tinggal di rumah, terus kalau dalam bahasa Koreanya kan Sajangnim itu direkturnya, CEO-nya itu telepon lagi bahwa setelah kamu 1 bulan visa kamu udah ada di kedudaan, mau diambil balik lagi ke sana atau enggak gitu. Cuman dilihat ya karena lah usia masih muda ya, jadi kita balik lagi, berangkat lagi tahun 2011 itu baru pulang ke Indonesia dan sampai saat ini menetap di Jatiwangi terus. Oke, berarti tahun 2012. Pokoknya pas kalau nggak salah 2011 bulan 11 tanggal 11 itu. Lama juga ya di sana ya. Hampir 6 tahun. Oke. Nah sekarang kan sudah balik lagi nih ke kampung halaman, atau mungkin juga waktu Aidi berada di Korea juga mungkin ingat kampung halaman. Apa sebenarnya arti kampung halaman buat Aidi sendiri? Jadi tentang masalah kampung halaman, buat saya itu walaupun kita di usia muda, kita pergi kemanapun pasti bakal di masa hari tuanya itu kita pasti bakal kembali ke kampung halaman. Jadi seenak apapun di negeri orang, walaupun sebanyak apapun uang, itu nggak pernah cukup untuk mengisi hati kita. Karena yang terpenting itu ketika pas hidup di kampung halaman itu, walaupun memang serba apa-apanya itu pas-pasan lah, enggak itu, tapi minimalnya ada ketenangan batin gitu. Karena bersama dengan orang-orang yang dekat sama kita gitu. Baik, menemukan ketenangan batin di kampung halaman sendiri, dan bagaimana kehidupan saat ini? Untuk kehidupan saat ini, awalnya kan saya dari Jatiwangi ya, terus beli rumah di dekat Masjid Al-Ikhlas Desa Surawangi yang ke arah Subang. Nah setelah pindah di situ banyak orang tua yang memiliki anak-anak ya usia seginilah, nanyain ke saya, katanya, "Mang, gimana nih caranya pengen ke Korea seperti itu?" Gitu. Jadi awalnya kita di teras rumah belajar gitu. Cuman lama-lama ini kok ada lagi, kenapa enggak kita bikin lembaga aja gitu. Oke, berarti sekarang sudah ada lembaga. Iya, udah lembaga. Jadi niatnya satu, dulu ya waktu sebelum berangkat juga tahulah perihnya keluarga yang memang ayah kan cuman buruh tani, ibu juga kerja di pabrik genteng. Setelah kita pergi ke sana bisa ngumpulin uang, dikit-dikit beli sawah, beli rumah dan sebagainya. Nah ketika pas pulang mungkin dulu tadinya bapak kita kerja di sawah orang, sekarang bisa dibalik, orang bekerja di sawah bapak kita. Nah jadi itu intinya kenapa saya bikin lembaga. Saya ingin istilahnya anak-anak muda di sini cobalah ikuti jalur seperti ini gitu. Paling tidak kita bermanfaat untuk keluarga dulu. Setelah keluarga baru orang di sekitar kita. Di mana tempatnya?
Kalau tempatnya di ini apa Jalan Sumur Tama di dekat Masjid Surawangi Al Ikhlas di situ. Baik, satu pertanyaan lagi buat Aedi. Yang sebelumnya terima kasih sudah mau bercerita di GBM. Sama-sama. Apa hal yang paling penting dalam hidup Anda sekarang? Kalau hal penting dalam hidup saya intinya satu, kita memiliki sesuatu, kita memiliki kemampuan, paling tidak kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Gitu. Oke, terima kasih buat Aedi. Minimalnya bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, sekali lagi terima kasih buat Aedi atas partisipasinya. Sudah datang di GBM. Satu buah lagu buat sahabat GBM dimanapun Anda berada. Jatiwangi Broadcasting now. Ada sebuah lagu tadi, Enter the Wind, itu salah satu proyeknya Sigrid, berkolaborasi dengan Lair tentunya, dan ternyata sekarang Lair sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat sore Lair. Sore. Selamat datang di GBM. Senang sekali bisa ada di GBM. GBM, Jatiwangi Broadcasting now. Oke, baik, ada apa ya? Ada beberapa pertanyaan tentunya. Yang sudah disiapkan buat Lair sendiri. Kita minta perkenalkan grup Lair dan siapa aja yang terlibat berada di grup Lair tersebut. Oke. Ya, selamat sore semua teman-teman yang ada di GBN. Selamat sore. Kami dari Lair. Iya. Kami sebuah grup musik dari Jatiwangi. Iya. Dan Lair itu terdiri dari 6 orang yang dengan satu kepala padepokan seni. Yang satu pertama Teddy. Ya, terus? Kemudian ada Aaf di bass, ada Utreng. Dan ada Kiki di tambur, lalu ada Tanta. Oke. Dan saya sendiri. Oh, Ika. Oke. Jumlahnya ada berapa berarti? Ada 6. Oke, ada 6. Dan bagaimana proses kalian sebenarnya dalam membuat musik dan boleh diceritakan kegiatan-kegiatannya di sini? Oke, sebenarnya kita berawal membuat grup musik karena kita satu tongkrongan. Di satu komunitas di sini di Jatiwangi Art Factory. Terus Teddy itu yang dia tertarik pada musik tarling dan world music. Terus akhirnya dia mengajak kita untuk membuat sebuah grup musik baru dan lahirnya Lair. Ada kesulitan tentang prosesnya atau tidak? Kesulitan mungkin di awal-awal kali ya, karena kita bisa nggak ya? Dan masih mencari kecocokan satu sama lain. Gitu. Terus kegiatannya selain ngeband apa aja nih teman-teman yang ada? Oh, macam-macam. Macam-macam. Ada yang jadi kang kuda, enggak deh. Apa? Apa itu? Enggak. Kang penganggur enggak pengangguran kita sebenarnya. Ada yang jadi guru, ada yang punya usaha sendiri, ada yang masih mahasiswa tuh di Bandung. Oke. Dua mahasiswa, kita punya 2 mahasiswa. Oke. Satu lagi saya di perpustakaan. Oke. Masa depan Lair, apa rencana masa depan Lair
ke depannya? Kebetulan kita baru aja rilis album perdana lahir, tepuk tangan dong. Oke, tepuk tangan. Judulnya Kisar Kenamaan, itu berisi 8 lagu yang kita munculin di album pertama kita. Nah, kita selanjutnya akan tur 1000 km menyusuri jalur Pantura. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di sini. Ada Pak Gigi, ada Pak Yayat, ada PG Mulia Abadi, Bunda Ani, ada Enin, ada Lain, dan Aidi dari Desa Surawangi. Selamat berbahagia buat teman-teman semua dan terima kasih sudah berada di GBM Jatiwangi Broadcasting Now. Perform terakhir, Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju di depan semua. Yang sini. Bisa gua. Tangannya mana tangannya? Ke atas, semua ke atas. Berjoget bersama lagi. Nah. Jangan kamu tahu, nyamankan jalan, jalan.